Karena survei Pak Sarip itu untuk saat ini itu mencapai di angka 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lingga Pos Online dalam podcast Ngopi, Ngobrol Soal Pilkada. Hari ini saya Endang Kusmadi bersama Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Musyarawat Utara, Bapak Hasran Aqwa SH, yang juga kita ketahui adalah seorang advokat. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Oke, kita langsung aja Pak Hasrannya. Begini Pak, pilkada kan sudah deket nih, ini sudah bentar lagi pendaftaran lah. Kalau Golkar di Muratara bagaimana Pak posisinya Pak saat ini Pak? Ya, jadi kita kemarin berdasarkan petunjuk pelaksana DPP itu buka pendaftaran dari tanggal 18 sampai tanggal 24 April. 24 April. Itu sudah tutup dan ada berapa nama? Ada 12 nama. 12 nama. Terus kita sampaikan ke DPD 1 ya provinsi, kemudian akan dibawa ke DPP. Nah, kemudian kita ada mekanisme survei di dalam di internal partai. Itu yang bekerja sama dengan SMRC Saiful Mujani yang independen, sehingga siapa nanti yang hasil surveinya yang tertinggi, yang itulah yang mungkin mendapat rekom ya, mungkin dari DPP. Nah, untuk sementara kita sudah ada surat tugas dari DPP Partai Golkar. Itu ada 3 nama. Oh, 3 nama ya? 3 nama. Itu ada Pak Sarip Hidayat, mantan Bupati yang lama. Kemudian Ketua DPD Golkar yang sekaligus anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Hasbi Asidiki, dan Nofri. Ya. Nofri ini salah satu, dulu pernah juga aslinya memang orang Murau Utara, tapi dia sekarang di Jakarta. Nah, dari 3 nama ini surat tugas, kemudian kita berdasarkan survei. Oh, seperti itu. Ya. Nah, terus kalau Golkar sekarang Pak, posisinya kemarin hasil pemilu berapa kursinya Pak? Kita 2 kursi. 2 kursi, artinya kita memang butuh koalisi ya? Benar. Nah, kemungkinan koalisi seperti apa Pak? Jadi begini, berdasarkan survei pertama awal, kita ada 3 tahap survei ya. Di awal Juni, itu survei pertama dikeluarkan oleh lembaga survei dan paparan DPP. Nah, nanti yang paling tinggi, siapa surveinya yang paling tinggi, nanti orang DPP minta kepada kita DPD 2, siapa yang bakal menggandeng berdasarkan surat tugas. Oh, seperti itu. Nah, akhirnya kemarin saya langsung dihubungi oleh dari pihak DPP agar Pak Sarip, ya, karena survei Pak Sarip itu untuk saat ini itu mencapai di angka 30%. 30%. Pak Sarip ya. Nah, sehingga Pak Sarip diminta agar siapa orang yang untuk mendampingin beliau. Oh, seperti berikut itu. Partai koalisi. Karena tadi sudah ada surat tugas, artinya hasil survei juga sudah ada, dia juga harus mencari partai koalisi dan wakil. Oh, dan wakil. Oke. Nah, itu sudah kita temukan. Sudah kita temukan dengan salah satu pengurus DPP, wakil ketua pemenang pemilu, Dapil Sumsel, dengan Pak Sarip, kemudian dengan ketua partai koalisi kabupaten. Ya. Termasuk calon wakil. Kita melakukan komunikasi itu. Oke. Jadi kita sudah tahu bahwa untuk sementara untuk calon yang ada rekomendasi tadi ada 3, tapi sekarang yang tertinggi masih Pak Sarip. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Hasil wakilnya, hasil surveinya, baik popularitas maupun elektabilitasnya sudah ada. Sudah ada. Bersama kami di Lingga Pos Online dalam podcast Ngopi, Ngobrol Soal Pilkada bersama Pak Hasran Aqwa. Begini Pak, jadi kan Golkar ini di Muratara kan 2 kursi pilkada ini. Kemudian kita untuk mengusung itu harus 5 kursi ya. 5 kursi. Nah, itu 5%. Golkar bagaimana itu untuk koalisinya, terbuka atau memang kita pilih-pilih seperti itu? Ya, kalau untuk koalisi sih sebenarnya kita nggak ada misal membedakan atau memilih partai. Yang penting dia sama visi misinya dengan kita, bagaimana untuk Muratara itu maju ke depan. Jadi kita welcome saja dengan partai manapun, kita silakan untuk berkoalisi ya. Dan kita masih membuka komunikasi terus dengan beberapa partai. Itu kita udah sama PKB, kita udah komunikasi ya kan.
memang sekarang pendekatan yang lebih intens itu adalah kepada Demokrat. Demokrat. Nah, artinya dengan partai lain tetap komunikasi, misalnya dengan Nasdem, kemudian ada lagi Gerindra dan sebagainya. Tetap. Kita tetap membuka komunikasi itu dengan partai manapun. Ya kan, kita tidak membatasi bahwa ini koalisi bukan koalisi nasional misalnya. Enggak seperti itu. Kita di bawah ini kan kita tidak terbawa dengan hal-hal yang kepentingan nasional seperti misal. Karena di daerah kan beda. Beda ya. Nah, terus kalau untuk wakil seperti apa? Jadi ini kan wakil artinya survei sudah ada. Kemudian kriterianya bagaimana ini yang untuk pasangan kita ini? Jadi begini ya, kita berharap wakil itu artinya bisa punya konsep juga sama dengan bupatinya, ya, sehingga bisa apapun kebijakan bupati kan tidak semuanya bupati yang akan menjalankan itu. Misalnya ketika visi dan misinya dituangkan dalam RPJMD misalnya kan selama 5 tahun ke depan, sehingga wakil bupati ini juga berperan gitu loh. Sehingga dia punya konsep juga. Jadi tidak terpaku hanya itu bupati saja, enggak begitu. Artinya ketika dia berdua ini, bupati dan wakil bupati, ayo sama-sama sinergi lah seperti itu. Saling mengisi, terhadap kekurangan dan maupun kelebihan dari masing-masing. Jadi kalau survei untuk wakil memang sudah ada juga ya? Sudah. Tapi memang belum kita ungkapkan ya. Kita tidak menyampaikan wakil ya untuk sekarang, tapi kan hasil surveinya, baik popularitas maupun elektabilitasnya sudah ada. Jadi tinggal ya waktunya nanti waktu kita sampai. Jadi karena kita nunggu dulu hasil survei yang ketiga. Oh, masih ada. Jadi bulan Juli survei bulan 7 ini survei kedua sampai di awal Agustus ya keluarnya rekomendasi dari surat SK-nya dari Golkar. Artinya termasuk untuk calon bupati tetap ada survei. Tetap juga, 3, dua kali lagi. Jadi finalnya nanti di bulan Juli. Kita itu ada 6 orang itu yang dari survei dari Golkar yang mendaftar kemarin. Mendaftar kemarin. Jadi dari 12 mengerucut jadi 6 orang yang. Oke, jadi kita akan lanjutkan lagi di Lingkar Pos Online setelah yang berikut ini. Bagaimana kita mau melaksanakan konsep dan ide-ide untuk kepentingan rakyat kalau kita tidak memiliki kekuasaan. Masih bersama kami dalam podcast ngobrol soal pilkada di Lingkar Pos Online, masih bersama Sekretaris DPD Golkar Muradara Bapak Asran Akwa. Mungkin seperti ini Pak. Tadi kita ngomong koalisi ya. Harapan kita koalisi nanti yang dibangun Golkar seperti apa ini? Maksudnya apakah pertama, apakah memang ada kaitannya juga dengan pusat, dengan provinsi, kemudian ataukah memang kita berbeda dan harapannya mungkin dengan partai-partai lain dalam koalisi ini? Ya, jadi begini ya, soal koalisi itu kita tidak terpaku dengan koalisi nasional dan koalisi di provinsi ya. Karena kan kepentingan kita ini kan partai koalisi ini kan kadang kan kalau dipertemukan itu kan kadang berbeda, ya kan? Ya, jadi tidak bisa misalnya diikutin dari Pilpres misalnya, ya kan dari atas sampai ke bawah seperti itu harus sama. Ketika di daerah kan komunikasi politiknya kemudian kepentingan untuk yang kandidat yang kita usung kan akan berbeda kan begitu. Nah, tapi pada prinsipnya kita berharap bahwa koalisi dengan Partai Golkar ini kita ingin koalisi gemuk ya kalau kita harapan kita. Kalaupun memang ada nanti misalnya yang ingin bergabung dengan koalisi kita yang Golkar yang kita bangun misalnya, ya kita terima gitu. Ya kan, tidak kemungkinan. Ya kan kepada partai-partai yang ingin ikut bergabung di koalisi kita gitu. Itu. Jadi kita bukan hanya ngejar misalnya cukup 5 kursi untuk pencalonan bupati dan wakil bupati, tapi semakin besar nggak masalah. Nggak masalah kalau memang nanti misalnya sama gitu ya dengan kandidat yang akan kita usung misalnya kan. Ya kita ini kan bukan berdasarkan suka antara saya secara pribadi tidak. Kita berdasarkan tinjauan secara ilmiah. Kajian secara ilmiah survei ya kan. Karena survei kita ini kan sampai ke bulan 2 kali survei lagi sampai di awal Agustus. Nanti setelah artinya Juli kita survei kedua untuk menetapkan siapa yang akan kita usung. Betul. Dan terakhir survei itu untuk langkah strategi kita untuk menang. Untuk menang. Seperti itu. Jadi memang ya bukan sekedar itu tadi suka tidak suka atau sekedar ini orang dekat atau bukan. Enggak. Jadi memang ilmiah seperti itu ya. Ya, jadi kita tidak misalnya mementingkan akan ada hubungan emosional kedaerahan misalnya kan. Kemudian ini ada kaitannya dengan ketua misalnya, enggak begitu, tapi
kita berdasarkan memang profesional. Berdasarkan dari hasil survei. Karena kita tujuannya menang tadi. Kita tujuannya harus menang, gitu, ya kan? Karena begini ya, kalau yang namanya pertarungan politik itu, ya, kekuasaan itu adalah keniscayaan bagi orang politik. Karena bagaimana kita mau melaksanakan konsep dan ide-ide untuk kepentingan rakyat, kalau kita tidak memiliki kekuasaan. Oh, seperti itu ya. Pasti itu. Nah, mungkin ini terakhir mungkin harapan kita lah, harapan Golkar terhadap Pilkada Murutara ini. Ya, pertama kita berharap dalam pilkada ini suasana kondusif ya pertama ya. Artinya semua pihak kita tidak boleh saling menghujat antar kandidat yang lain. Mari kita berdemokrasi yang baik dan benar, dan kemudian baik pun penyelenggara maupun kontestan maupun peserta partai politik, yang paling utama adalah taat dan pada aturan yang ada, sehingga tidak menyimpang dan menimbulkan suatu kegaduhan yang di luar dari keinginan kita bersama, khususnya masyarakat Muara Utara. Ya, jadi harapan kita ke depan ya supaya memang demokrasi ini benar-benar tersalurkan, ya kan? Hak memilih dan dipilih oleh rakyat itu untuk memilih wakilnya betul-betul terlaksana dengan baik. Tapi yang penting Golkar harus menang. Menang. Itu harapan kita, memang Golkar harus menang ke depan. Kita menginginkan bahwa Golkar harus menang. Karena kita ini sudah 2 kali pileg Golkar ini. Kita stagnan pada posisi 2 kursi. Oh, 2 kursi ini. Nah, makanya ke depan, cara tolak ukurnya adalah pilkada ini adalah Golkar harus menjadi pemenang di dalam pilkada ke depan. Oke, terima kasih. Demikianlah podcast kami dengan Sekretaris DPD Golkar Muara Utara. Apabila Anda menyukai video ini, silakan like, komen, dan bagikan. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.